Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit, dan semoga diberikan kelancaran dalam budidaya. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, terkadang setelah tebar, beberapa hari kemudian kita melihat di kolam banyak sekali bibit yang mati. Entah itu mati hanya 1%, 2%, atau bahkan hingga 100% mati total. Nah, penyebab kematian pada bibit setelah tebar itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Nah, biasanya faktor yang pertama adalah perjalanan yang cukup jauh saat pengiriman. Perjalanan yang cukup jauh dapat membuat benih ikan mudah stres. Nah, untuk mencegah benih supaya tidak stres, biasanya diakali dengan pemberian oksigen yang cukup atau jangan pelit-pelit memberikan oksigen pada ikan. Dan pastikan plastik benih tersebut harus diikat sekuat mungkin agar kandungan oksigen yang ada di dalamnya tidak keluar. Nah, yang kedua adalah tidak dilakukannya proses aklimatisasi atau proses penyesuaian suhu saat menebar benih nila atau benih yang lainnya. Dalam budidaya ikan terdapat satu proses perpindahan ikan dari lingkungan baru ke lingkungan lama. Tahapan ini seringkali diabaikan oleh pembudidaya. Bahkan yang sudah menjadi rutinitas terkadang lupa. Proses ini disebut aklimatisasi ikan. Aklimatisasi ikan memiliki pengertian proses penyesuaian atau adaptasi dari lingkungan lama kepada lingkungan yang baru. Sederhananya agar ikan tidak kaget ketika pindah rumah. Tujuan aklimatisasi dilakukan guna mencegah terjadinya shock lingkungan pada ikan. Hal ini disebabkan perbedaan pH suhu dan kualitas air yang sebelumnya ke tempat yang baru. Aklimatisasi juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian massal akibat stres lingkungan yang mendadak berubah. Yang ketiga bisa jadi karena pada tebar yang terlalu tinggi. Kematian pada benih ikan bisa terjadi akibat pada tebar yang terlalu tinggi. Ikan tidak akan leluasa bergerak dan akan saling berebut pada saat diberi makan sehingga tidak semua ikan akan kebagian makanan. Ikan yang tidak kebagian makanan ini akan lemas dan tidak mampu bersaing dengan ikan lainnya sehingga akan gampang mati. Kemudian faktor selanjutnya bisa jadi karena benih yang ditebar tidak berkualitas atau berpenyakit. Namun faktor ini jarang terjadi. Biasanya para penyedia benih sudah mempersiapkan dan mengkarantina benihnya agar terhindar dari penyakit sebelum dikirim ke pembeli. Kemudian faktor terakhir adalah penanganan yang salah saat packing benih. Ikan nila bisa dibilang ikan yang paling ringkih atau mudah mati dibandingkan ikan tawar lainnya. Ya, inilah salah satu penyebab kenapa para petani maupun pedagang ikan sering merugi. Tapi, bukan berarti tidak ada cara untuk mengangkut ikan nila dari tempat budidaya ke tempat penjualan. Kuncinya hanya di penanganan pemanenan yang benar dan pengemasan yang apik. Pengemasan benih yang terlalu lama dan juga terlalu kasar juga bisa membuat benih mengalami stres dan bisa menyebabkan kematian. Saat ini pengangkutan benih ikan antar pulau sudah biasa dilakukan karena sarananya cukup tersedia. Namun begitu salah penanganan dalam pengangkutan benih ikan antar pulau bisa berakibat pada kematian benih atau penurunan kondisi kesehatan benih. Faktor utama uang menjadi penentuan keselamatan benih ikan selama pengangkutan adalah air media. Kondisi air media harus diusahakan dalam keadaan normal, baik temperatur, pH, maupun kandungan oksigennya. Di samping itu, kepadatan dan jumlah benih ikan uang diangkut serta lamanya waktu pengangkutan juga perlu mendapat perhatian.
Oke teman-teman, itu tadi ya jawaban dari kenapa setelah penebaran benih. Beberapa hari kemudian banyak benih yang mati. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pandangan atau jawaban lain. Kalian bisa komen di bawah ya. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.